untuk ujian daring online semester genap bahasa Inggris kelas 10 dan kelas 11 baik MIPA maupun IPS sudah dikeluarkan jadwal, yaitu pelaksanaannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei ya, dari pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam. Tinggal dilihat waktu yang cocok, sesuaikan dengan waktunya siswa ya. Nah, mempersiapkan ujian online Anda tanggal 14 Mei itu, maka Bapak mengadakan pembelajaran lewat Webex Meetings ini sekarang ini. Yang pertama yang Bapak mau jelaskan, sesuai yang sudah Bapak sampaikan di WA tadi, bahwa ada 4 chapter yang harus Anda pelajari atau persiapkan untuk pelajari sebagai persiapan untuk ujian online hari Kamis nanti, yaitu chapter 5 ya. Kalau nggak salah Bapak lihat kembali WA-nya itu yang Bapak bagikan ke kamu. Chapter 5 ya. Bentar ya. Ya. Chapter 5, chapter 5, 6, 9 and 10. Bab 5, 6, 9 dan 10. 4 bab. Dari buku kelas 10 SMA Bahasa Inggris untuk siswa. Bukunya juga Bapak sudah berikan, tinggal Anda unduh ya dalam bentuk PDF. Kalau ada yang belum memiliki buku elektronik, tinggal diunduh. Semua sudah tersedia. Tapi saya tahu juga bahwa sebagian Anda sudah mengunduhnya di ponsel Anda. Bahkan juga ada yang memilikinya buku cetaknya ya, dipinjam dari perpustakaan sekolah. Nah, 4 bab itu kita akan mulai dari bab atau chapter 5, lihat di layar sekarang ya. Jadi bab atau chapter 5 ini dengan judul Let's Visit Niagara Falls. Ini kalau nggak salah semua kelas saya berikan ini ya. Sudah semua kelas saya berikan mengenai Niagara Falls. Apa yang mau dipelajari di chapter 5? Silakan adik-adik tulis sekarang ya. Tulis. Yang pertama, readingnya, bacaannya. Ini. Reading. Jadi bab 5 atau chapter 5 Niagara Falls, yang perlu dipelajari adalah readingnya, yaitu dengan judul Visiting Niagara Falls ya. Dibaca bacaannya ini ya, semua dibaca, tentu harus diketahui juga artinya apa ya. Panjang bacaannya adik-adik ya. Ini terus ya. Nah, sesudah membaca bacaannya ya, kemudian ini dilewati saja bagian tas 1 ini, tidak usah ya. Ke tas 2 ya, ada 10 tas 2, ada 10 pertanyaan di situ ya, dengan judul comprehension question, pertanyaan pengertian ya. Ada 10 dari nomor 1 where is Niagara Falls located sampai nomor 10. Nah, ini dipelajari dan dijawab berdasarkan bacaan di atas tadi ya. Bacaan Niagara Falls di atas tadi, berdasarkan bacaan ini dijawab seluruh pertanyaan itu dipelajari ya. Untuk chapter 5 atau bab 5 ya. Nah, kita lanjut. Perhatikan ya. Ikuti baik-baik layar Bapak ini ya. Kalau terlalu cepat bilang terlalu cepat ya, Pak. Tuh. Terus dari itu matikan mikrofonnya. Oke. Kita lewati terus. Nah. Oke. Chapter 6. Bab 6. Jadi chapter 5, bab 5 yang hanya Anda pelajari adalah
bacaannya mengenai Niagara Falls atau air terjun Niagara. Pelajari baca-bacaannya, tentu harus dipahami artinya. Dan jawab 10 pertanyaan pada tas tadi itu. Tas berapa tadi? Tas berapa tadi? Tas 2, Pak. Ya, dijawab 10 pertanyaan itu. Pak. Oke. Itu saja untuk chapter 5. Sekarang chapter 6. Apa yang harus dipelajari di chapter 6? Chapter 6 berjudul Giving Announcement. Giving announcement artinya memberikan pemberitahuan atau pengumuman. Jadi ini giving berarti memberikan, announcement berarti pemberitahuan atau pengumuman. Ya. Oke, apa yang harus dipelajari? Perhatikan baik-baik. Kita lihat ini. Lewati dulu. Ya. Nah, ada bacaannya. Reading text yaitu text 1. Ini dia. Text 1 dengan judul Cancellation of JYJ Concert in Singapura atau penundaan, ya, penundaan konser JYJ di Singapura. Dibaca teks 1 ini, kemudian dibaca juga teks yang kedua, ya. Ada teks kedua yaitu sebuah announcement atau sebuah pengumuman mengenai Mini Med School, sekolah medis McMaster, sekolah perawat, nah katakanlah begitu, sekolah perawat McMaster. Ada pengumuman, announcement, ya, sekolah perawat McMaster. Apa yang diumumkan mengenai sekolah itu dibaca, ya. Oke. Kemudian yang lain tidak usah dipelajari atau dibahas. Jadi pada chapter 6 ini hanya 2 teks tadi itu, ya, 2 teks yang berisikan pengumuman, announcement itu yang dipelajari, ya, sebab bisa saja terjadi ada soal keluar dari situ, ya, ada soal Bapak keluarkan dari teks itu. Oke. Nah, lanjut, ya, kita lanjut ke chapter berapa sudah ini, ya, sekarang? Kita akan masuk chapter berapa sekarang? Chapter 9, ya. Chapter 9. Kenapa ada yang ketawa-ketawa itu? Ikuti. Matikan dulu mikrofonnya semua. Ayo. Ya, tapi sebelum chapter 9, mohon perhatian. Mohon perhatian pada grammar review ini. Halaman berapa ini, ya? Tolong dicatat baik-baik, atau kalau Anda tangkap layar di lewat kamera ponsel Anda. Ya. Tolong tangkap layar dulu ini. Oke. Grammar review. Ayo ditangkap layar dulu semua. Oke. Bisa difoto. Jadi grammar review mengenai simple past tense dan present perfect tense. Oke. Simple past tense dan present perfect tense. Waktu past tense dan waktu present perfect tense. Oke. Nah, silakan difoto atau di tangkap layar.
di screenshot ya, supaya tidak salah. Oke. Nah, ini dipelajari. Task 1 mengenai simple past tense dan present perfect pada grammar review, bahasan mengenai tata bahasa. Ada task 1 percakapan antara Oldfield dan Wilbur. Dipelajari ya. Oke. Jadi bagaimana membedakan antara past tense dan present perfect tense. Kalau memakai past tense dalam situasi atau kondisi bagaimana yang cocok, itu ada ini, pelajari ini. Kemudian kalau memakai waktu atau kalimat dengan waktu, present perfect tense ini dalam kondisi bagaimana, dalam situasi bagaimana. Itu di halaman 103, 102, 103, 104 ya. Silakan di screenshot, tangkap layar ya. Contoh, kalau memakai present perfect tense, contoh your sentence, kalimat Anda. I help my mom cook in the kitchen. Saya membantu ibu saya memasak di dapur. Ini kata kerja help ini past tense, karena ada akhiran ed. Ya. Nah, kalau kalimat ini dikembangkan, pernyataannya ini dikembangkan menjadi I have helped my mom in the kitchen since I was 12 years old. Now I am 15 years old. Sekarang saya berusia 15 tahun. Now I am 15 years old. Yeah? I have helped my mom in the kitchen since I was 12 years old. Artinya, sekarang saya berusia 15 tahun. Tetapi saya telah membantu ibu saya di dapur sejak saya berusia 12 tahun. Nah, di sini ada pemakaian present perfect tense. Mana itu? Have, help. Bentar ya, ada yang telepon Bapak. Beberapa 30 detik. Ya, halo Pak Darwono, assalamualaikum. Pak Adri, Ya. untuk narasi dengan klien besok, mana? Ada sudah saya share di apa namanya, Sadar Igi Committee. Enggak, apa saya kira ada banyak karena klien itu belum dibagi kembali. Iya, tapi sudah ada di Sadar Igi Committee. Ya, sebentar. Saya Dia saya cari bukan apa suruh dibagikan ulang. iya, memang saya membagikan ulang. Tadi saya kasih tahu dia malam ini. Sama ini cuma sementara saya belajar daring ini dengan siswa. Ada belajar ini. Iya. Halo. Ada yang mau ngomong, ini teman saya Pak Darwono, guru dari Toli-Toli. Silakan ngomong. Ada? Salam sama Pak Darwono dulu. Assalamualaikum, bilang Pak Darwono. Waalaikumsalam. Randy, silakan ngomong. Randy siapa? Apa yang bisa ngomong? Pakai Pak Adri, Pakai Webex. Mereka lagi matikan semua kameranya ini karena saya sementara menjelaskan. Iya, itu ada di apa namanya? Sebentar, nanti saya bagikan kembali kalau begitu. ya kalau begitu
Iya, ada itu di salary community. Jadi Apa di sini hujannya nih? Yang deras. ini bagaimana juga. Ini sudah ada nih pada Rono ini. Oh ya, nanti Ya, bentar. Iya ya, oke. minta maaf mengganggu ini. Selamat malam. Ya, malam ya. Oke, adik-adik, mohon maaf Bapak ada di telepon penting ya. Bapak lanjutkan ya. Sampai di mana tadi ini? Baik. Jadi I have helped my mom. Saya telah membantu ibu saya di dapur sejak saya berusia 12 tahun. Pada saat dia mengatakan kalimat ini berarti dia sudah tidak lagi berusia 12 tahun. Mungkin dia berusia 12 tahun 8 bulan. Mungkin dia berusia 13 tahun atau lebih, ya. Nah, jadi kalimat dalam kondisi seperti ini dalam bahasa Inggris memakai present perfect tense. Kenapa disebut perfect? Karena ada pemakaian kata help dan ada akhiran ed pada help. Ya. Loh, Pak, ini kan juga di help yang di atas ini ada ed. Iya, tapi ini kata kerja yang di atas ini bukan present perfect tense, tapi past tense. I helped my mom to cook in the kitchen, misalnya yesterday, ada kata yesterday di belakang. Kemarin juga saya membantu ibu saya di dapur. Yang dia informasikan kegiatannya kemarin, bukan suatu kegiatan yang dilakukan suatu jangka waktu tertentu. Kalau ini present perfect tense menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah seseorang lakukan dari waktu yang lalu dan masih dilakukan sampai sekarang ini. Ya? Gitu. Nanti sebentar Bapak berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya. Kemudian kita lanjut ya. Ada contoh-contoh yang lain di sini Anda bisa lihat ya. Pertanyaannya, how have you helped? Ya. Bagaimana Anda bisa membantu? Nah, kemudian ada contoh-contoh. Jadi untuk bab berapa ini ya? Lihat saja di bab berapa ini? Saya lupa tadi, bab 6 atau bab 7 ini ya. Sesudah mempelajari past tense dan present perfect tense, langsung lanjut ke chapter 9. Kita lewati chapter 8 ya. Meskipun ada di sini ada my idol, kita lewati chapter 8, kita masuk ke chapter 9 dulu. Apa yang mau dipelajari di chapter 9? Mana chapter 9 ini ya? Ya, ini dia. Chapter 9 kali lalu Bapak sudah rencanakan, tapi karena masa Covid Corona tidak jadi. Ya, akhirnya sekarang baru ya. Chapter 9, The Battle of Surabaya. Saya kira semua sudah tahu ini mengenai 10 November ya. Hari pahlawan. Pertempuran Surabaya. Ini dijadikan hari peringatan nasional, yaitu Hari Pahlawan 10 November, The Battle Surabaya. Oke. Dibaca bacaan ini ya. Pada bacaannya, dicari bacaannya, reading text-nya. Nah, ini dia ya. Ini bacaannya.
pada bagian reading ya. On 10 November, Indonesia celebrate Hari Pahlawan or Heroes Day in Remembrance dalam memperingati pertempuran Surabaya. Nah, kira ini sejarah yang disajikan dalam bahasa Inggris ya. Dibaca tidak sulit karena Anda sudah tahu sebenarnya isinya. Kemudian dijawablah 13 pertanyaan yang ada ya. Ada 13 pertanyaan yang ada ini dijawablah. Karena mungkin nanti beberapa pertanyaan diantaranya keluar dalam soal pilihan ganda ya. Dijawab. Sesudah itu chapter berapa ya tadi? Chapter 9. Kita lanjut ke chapter 10. Chapter terakhir. Jadi sebenarnya tidak banyak yang Anda pelajari sih. Sedikit. Chapter 10 mana ya? Ya ini dia. Chapter 10. Mengenai almarhum ya, sudah almarhum kasihan. Presiden Indonesia yang keberapa? Sesudah sesudah Pak Harto ya. Kenapa? Halo. Nah, mengenai Baharudin Yusuf Habibie. Dibaca bacaan ini sangat menginspirasi beliau, kasihan. Oke, mantan presiden kita dan orang yang sangat pintar. Ada bacaannya, dicari. Ini dia, ya. Supaya kita semua menjadi terinspirasi oleh beliau, menjadi orang yang hebat. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih kenal dengan B.J. Habibie. Ya. Ini baca bacaannya. Ya, cukup daftar riwayat hidupnya secara singkat. Ya. Terus short bio, ya. Biografi yang disingkat, ya. Ini dalam bentuk tertulis, tapi ini tidak usah. Cukup bacaannya tadi dipelajari, dicari tahu arti-arti kata. Kemudian Anda menjawab 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 12 pertanyaan. 12 pertanyaan mengenai bacaan B.J. Habibie di atas ya. Oke. Tas 2 itu, tas 2. Jadi sudah bacaannya, lihat tas 2. Comprehension question. Ya, ada berapa? Ada 12 pertanyaan sampai pada nomor 12 ini. Itu saja yang Anda pelajari dari 4 bab tersebut. 5, 6, 8, 9. Bagian-bagian yang lain dari bab tersebut tidak usah dibaca dan pelajari. Hanya yang Bapak sebutkan tadi. Oke? Ada pertanyaan silakan. Yang mau bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya siapa? Tidak ada? Kalau mau bertanya, hidupkan mikrofonnya dulu. Hidupkan mikrofonnya, hidupkan kamera videonya. 2 ya, tapi satu-satu. Yang mau iya langsung supaya Bapak tahu siapa. Langsung berbicara dan hidupkan kameranya. Ya, siapa? Silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Kita masih punya waktu 1 jam ini. Ada tadi Bapak bilang ada yang dikerjakan itu. Ini siapa? Oh, Diana. Hidupkan dulu kamera videomu supaya saya
tahu siapa yang berbicara. Saya lihat muka dan namanya yang berbicara. Diana. Halo. Ya sudah, kalau nggak mau dihidupkan kamera video, suara saja, mikrofonnya dihidupkan. Silakan. Silakan Diana berbicara. Ada tadi tugas Bapak bilang yang dikerjakan itu Hah? ada di bab yang Pak Bapak jelaskan tadi itu kan Bapak suruh dikerjakan. Habis dikerjakan Pak, ya apa? Iya, kamu kerjakan tentu di buku tulis untuk dipelajari untuk persiapan ujian. Itu maksud Bapak. Saya kira dikirim sama Bapak lagi. Bukan. Yang Bapak jelaskan semua iya. tadi. Kamu jawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, yang dari bacaan-bacaan dan past tense, present perfect tense. Itu kamu jawab di buku tulis. Nah, itu kamu pelajari jawaban yang sudah kamu jawab, kamu pelajari, siap Iya, untuk Pak. masuk di ujian. Ujiannya yang kamu tulis di ujian nanti, bukan yang sekarang ini, gitu. Ya kan? Tuh. Nanti lihat di ujian mana yang keluar. Terima kasih Bapak. Iya, nanti di ujian dilihat mana yang keluar. Yang jelas yang Bapak akan keluarkan yang Bapak sampaikan tadi, di antara semua yang Bapak sampaikan tadi, di antara itu yang keluar. Tidak ada yang lain. Iya Pak. Oke, yang lain silakan matikan, hidupkan kamera dan mikrofonnya. Silakan, siapa lagi selain Diana tadi? Ya. Oke, siapa? Loh, berarti semua sudah jago ya? Sudah paham? Ya, Arif MIPA 6, silakan. Mau bertanya silakan. Boleh. Loh, kok dimatikan? Ya, hidupkan kameranya juga. Selain mikrofon hidup, kameranya juga hidup. Masa kamera. Oh, matikan kamera, mikrofonnya saya hidup. Silakan, apa yang mau ditanyakan, Arif? Ya, oke, Arif. Yang lain, Arlina. Arlina, halo. Ya. Ya, baik. Arlina silakan. Arlina 10 MIPA 6, silakan. Ada yang mau ditanyakan, Lina? Kok suaranya kejepit? Pak. Kejepit. Tidak ada, Bapak. Oh, tidak ada ya. Apa yang tidak ada? Pertanyaanmu yang tidak ada atau Arlina yang tidak ada? Pertanyaan, iya. Oke, baik. Siapa lagi yang lain? Silakan hidupkan klik mikrofonnya menjadi hitam dan hidupkan kameranya dan silakan mengajukan pertanyaan ke Bapak. Ayo, mana yang lain? Oke, yang lain mana? Berarti sudah jago semua ini ya. Cindy Lestari, silakan. Sudah hidup mikrofonnya. Halo Cindy. Cindy. Halo, Bapak. Ya, apa yang mau ditanyakan Cindy? Tidak ada, Bapak. Hah? Apa? Siapa yang sudah ada? Tidak ada yang dipertanyakan. Oh, tidak ada. Bapak dengar kok sudah ada. Iya. Kasih jelas suaranya. Apakah suara Bapak tidak jelas? Jelas, Bapak. Ya, oke. Baik.
Yang lain siapa? Kenapa ini anak IPS tidak ada yang masuk ini ya? Oh, tanda-tandanya ini IPS ini. Iya. Baik, adik-adik yang belum isi absen, silakan di kolom chat. Bapak sudah bagikan dari tadi absen. Mana itu? Yaitu yang bertuliskan TTPS/bit.ly KBM online 10 MIPA IPS Bahasa Inggris. Itu absensi untuk pertemuan kita di sini malam ini. Silakan diklik dan diisi. Karena ini bukti yang akan dimasukkan ke laporan nanti bahasa Inggris. Cuma 3 yang perlu diisi. Nama lengkap adik-adik, nomor WA, dan kelas. Ya, itu aja. Dan cuma 3 itu yang diisi. Oke? Siapa yang belum mengisi absensi? Supaya mengisinya, barangkali dia malu kalau dia mau bilang saya belum. Nah, jangan lupa isi absensi ya, karena itu penting, karena akan dilaporkan sebagai bukti. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Saya kasih jeda lagi waktu. Baik, sekarang sesi tangkap layar selanjutnya. Ya, sesi tangkap layar selanjutnya. Silakan semua hidupkan. Sekarang semua aja deh. Kalau 10-10 lambat lagi saya lihat ini. Silakan semua hidupkan kamera videonya, tampilkan wajah-wajahnya. Di tempat yang terang ya. Di tempat yang terang. Bapak mau tangkap layar, screenshot. Ya, dia yang masih gelap kayak Endra Stuti masih di tempat gelap, tolong ke tempat yang agak terang. Putu Randy sudah oke. Reva Ayu sudah oke, Yatmin sudah oke, Muhammad Sahun sudah oke. Ya, Cindy Lestari sudah di tempat terang. Ya. Endra Sutito dan Dela masih berada dalam kegelapan. Ya. Mohon pindah di keterangan. Ya. Okay. Nur Sakina sudah di tempat terang, oke. Rian Pratama sudah di tempat terang, lagi mengatur-ngatur rambutnya. Ya. Udah ganteng Rian, udah. Baik. Muhammad Sahun. Oke, ayo semua hidupkan. Arlina belum hidup kameranya. Reva Ayu udah. Cindy udah. Yang lain lagi mana? Oke. Ya, jangan gerak-gerak ya. Oke, diam sudah. Jangan gerak-gerak lagi. Bapak sudah mau tangkap. Oke. Jangan gerak-gerak. Diam. 1 2 3. Oke. Ya. Sekali lagi sambil menunggu yang lain bergabung di layar ini. Ayo hidupkan kameranya semua. Mustika sudah. Oke. Dianustika AAA sudah. Dianustika AAA 1 2 3 sudah. Namanya kok sampai AA berapa kali ke belakang ini. Oke, 1 2 3. Tangkap layar lagi. Layar ditangkap, bukan kamu yang ditangkap ya. Mungkin. Oke. Ya. Oh, gayanya Mustika. Baik, siapa lagi? Arlina kok nggak muncul kamera videonya? Asfira, Arlina, kalau Arif sih sudah tadi. Fausan Darmansa, mana kamera? Takut ditembak layar, ditangkap layarnya. Ya. Halo Bapak tidak bisa. Tidak bisa kamera. Nikomang Emi, jangan goyang-goyang. Udah Nikomang muncul, saya tangkap lagi 1 kali semua dengan Nikomang ya. Jangan goyang-goyang ya. 1 2 4 5 3. Oke. Nikomang sudah muncul.
Afandi. Afandi ini baru muncul tuh. Ya. Baik, nanti Bapak share di dikit lagi di apa namanya Bapak, di. aku nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa apa boleh buat ya. Salah-salah, jangan juga dipaksa, nanti rusak nanti. Baik, sekali lagi mudah-mudahan bisa ya, tertangkap yang belum tertangkap wajahnya. 6 save. Oke. Tapi jangan lupa isi absen ya. Memang wajah-wajah ini tidak semua tampil di kamera, tapi kalau di absen harus isi semua. Ya, jangan sampai tidak ada di absen. Baik, saya lanjut. Ada sesi sebentar lagi tangkap layar, sesi yang ketiga tangkap layar, ini sesi kedua. Ada pertanyaan, dipersilakan adik-adik. Ya. Yang mau bertanya Bapak persilakan, karena tidak selamanya Bapak kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Memang ada yang suka bertanya, tapi ada yang memang lagi tidak mau bertanya ya. Mungkin lagi malas, apalagi masa corona begini kan semua lagi terlalu lama di rumah. Oke, jadi tentu ada yang bertanya, mungkin mau bertanya tapi belum jadi. Yang mana sih yang dimaksud dengan soal model Google Form? Bagaimana bentuk soal Google Form, bentuk pilihan gandanya misalnya? Ya. Bagaimana bentuk soal uraian? Nah, Bapak perlihatkan sekarang ya. Semua perhatikan baik-baik. Bapak share screen dulu. Ya, Bapak share screen dulu ya. Di mana mau diambil kira-kira bagus sih? Di Google Chrome aja deh. Oke. Bapak share layar sekarang, Bapak akan perlihatkan kepada kamu semua. Begini itu soal apa namanya? Google Form. Tapi sebelumnya kita lihat dulu daftar hadir Anda. Yang sudah isi berapa? Sudah tampil daftar hadir siswa yang sekarang ini? Sudah. Berapa yang hadir menjawab ini? Berapa ini? 4? 40, Bapak. 48 ya. 28. Bapak perbesar sedikit lagi ya. Nih, berapa itu? 4? 48. Sudah 49 sekarang. Ya. Kalau begini, ini kan siswa Bapak perkirakan 30, 90, sekitar 90 sampai 100. Ini belum mencapai setengah 50% ya. Bapak perhitungkan 90 sampai 100 siswa, tapi hanya 49 sebab kelas IPS satu batang hidung pun gak ada Bapak lihat ini ya. Mudah-mudahan ada. Makanya Bapak bilang di belakang nama itu ditulis kelasnya supaya langsung kelihatan ya. Tuh. Yep. Jadi yang belum isi absen, isi memang sekarang ya. Gitu. Diisi memang supaya ada buktinya bahwa adik, dan ini ada penilaian tersendiri Anda mengikuti pelajaran ini. Bapak kan sudah mendata Anda, nama Anda, dan memiliki HP Android. Hanya 3-4 siswa, sekitar beberapa siswa saja dari 2 atau 3 yang 4, rata-rata 3 per kelas yang tidak dapat dihubungi atau tidak memiliki HP. Tapi sebagian besar 90% siswa itu kan Bapak sudah data. Nama, punya apa? Punya HP atau laptop. Itu makanya daftar, Bapak bilang daftar itu sangat penting. Ya. Kalau nanti ada siswa menjawab tidak ada satupun yang menjawab mempunyai HP,
Bagaimana mungkin Bapak melakukan pembelajaran ini? Tidak mungkin. Data itu sangat penting, ya. Karena di situ ada 90% lebih siswa memiliki Android. Bahkan di kelas IPS ada sekitar 6-7 siswa yang memiliki laptop IPS 1. Tapi justru orangnya tidak muncul. Padahal lebih bagus kalau dengan laptop. Coba Bapak tanya, siapa yang Bapak biasa minta bantuan sebagai asisten Bapak di kelas IPS 1 itu? Siapa namanya? Nabil. Mana Nabil? Nabil ada enggak sekarang? Ada dia sama Pak. Nabil ada sekarang enggak? Bersuara dulu. Nggak ada kayaknya. Nah itu. Ya kan? Padahal Bapak sedang mengharapkan dia hadir untuk nanti membantu teman-temannya yang belum mengetahui mengenai ini. Ya. Nah, sekarang sudah berjumlah 50. Jadi kalau tadi target Bapak 100 siswa, ini udah 50, berarti baru 50%. Masih di bawah kan? Kalau 70%, 70 siswa sih masih mendingan, ya. 80 siswa, 80% ya. Oke, paling bagus sih 100%, 100 siswa. Ya. Ini kan ya belum. Tapi mudah-mudahan, nah ini kan nanti kita selesai setengah 9. Jadi sekarang jam 7 lewat 50. Berarti ada sekitar 40 menit lagi. Ya, kalau ada yang masuk di injury time, kalau istilah sepak bola di injury time ya masih terhitung asalkan dia mengisi absennya. Ya. Mari kita lihat siapa yang sudah isi absen ini 50 orang ini. Ya. Ini caranya ya. Ini cara kerja Google Form. Ya, ini cara kerjanya Google Form, ya. Kita lihat. Ya. Buat spreadsheet baru ya. Oke, kita kembali dulu. Ini dia ya. Oke, buat ya, oke. Kita lihat. Nah, ini. Udah lihat? Bisa dilihat? Reva Ayu Ariska masuk. Bisa, Pak. Tadi Pak. Masuk. Bisa. Yang pertama masuk Reva Ayu Ariska jam 18 lewat 37. Ya, yang kedua masuk Arif jam 18 lewat 38. Ini sudah diatur oleh Google Form berurutan. Ya. Timestamp namanya. Waktu ini membuktikan jam berapa kita hadir masuk dalam pelajaran online. Ya, sangat penting ini. Kolom ini sangat penting. Ya. Nah, nama lengkap. Ya, kita lihat. Misalnya Reva HP, kemudian kelas. Kita lihat. Nanti Bapak lihat kelas mana yang paling banyak siswanya bergabung. Ya, IP 1 Alia Latifah Rahmat. Terima kasih Alia, ada perwakilannya. Ya, IP 1 ada perwakilannya. Ya. 1 Pak. Iya. Terima kasih. Jadi menyelamatkan muka dan nama kelas IPS. Bapak perjelas dia. Kasih warna lagi kalau perlu dipertebal lagi dia ya. Oke. Dikasih warna lah sedikit dia. Supaya dia langsung menyolok ya. Ya oke. Ya, sudah boleh di mana. Oke, Alia menyelamatkan muka dan nama IPS 1. Karena masih ada yang siswa IPS 1 Alia. Kita lihat masih ada ke IPS? Tidak ada. Ada 2 orang, Dela Amanda. Halo Dela. Hadir Pak. Bagus. Jadi ada 2 siswi, 2 cewek yang menyelamatkan nama dan muka dari kelas 11 IPS 1 pada malam hari ini. Dikasih warna deh. Dikasih warna apa ya Dela ya? Ungu ya? Gitu ya. Oke. Nih ya. Nah, Anda punya ujian nanti juga. Nanti seperti Bapak akan mengirim lewat Google Form. Cuma kalau di situ akan tertulis di sini nomor soal 1, nomor 2 jawabannya, dan langsung ada skornya. Kalau dia berjumlah 100%, misalnya si A dapat hanya 77, langsung tertulis 77 per 100. Artinya dari seharusnya 100 dia hanya dapat 77.
77. Ya. Keluar dulu. Oke. Nah, jadi Bapak kasih contoh ya bagaimana soalnya. Kalau ini kan daftar hadir kan. Bapak kasih contoh bagaimana soal lewat Google Form. Ini sudah 51. Oke. Kita lihat sekarang drive Bapak dulu ya. Nanti kalau tidak tampil apa yang Bapak sementara jelaskan, tolong diberitahu ya. Ya. Mudah-mudahan ada soal di sini dari kelas 12 atau kelas 10 atau kelas 11. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Ada quiz passive voice ya. Quiz passive voice pilihan ganda. Oke. Ya. Ulangan kalimat pasif pilihan ganda. Kita lihat di kelas berapa punya ini. Ya. Oke. Nah, ini contoh soal atau ulangan. Nanti juga ujian seperti ini. Ulangan, kuis itu ulangan kalau ujian ya, kalau di Google Form. Passive voice pilihan ganda. Berapa nomor di sini? 10 nomor. Ya, ini karena ulangan saja, Pak, cuma 10 nomor. Yang menjawab siswa itu 117 siswa gabungan dari MIPA 10 MIPA, bukan 10 ini. 11 MIPA 1, 11 MIPA 2 ini kalau nggak salah ya. Dan ada juga yang lain berjawab-jawab double-double sampai jadi banyak begitu. Nah, nih. Ya. Pilihlah salah satu opsi jawaban A, B, C, D yang benar menurut Anda. Nah, Bapak akan berikan kalau dia berupa teks atau gambar, Bapak berikan dulu gambarnya atau teksnya. Anda perbaca baru menjawab pertanyaan. Ya. Tapi sebelumnya mengisikan dulu nama lengkap, ya. Mengisikan nama lengkap, kemudian mengisikan kelas, nah, baru mulai soalnya. Ya. Bagaimana contoh soalnya dalam bentuk pilihan ganda dalam Google Form seperti ini. 1. The students are using. Bentuk pasif dari kalimat ini adalah apa? Ini kah? Ini A berarti ya. Ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E. Ya. Jadi sudah diberikan kunci jawaban, ya. Kunci jawabannya ini, yaitu E. Kalau siswa memilih E langsung dapat poin 10. Kalau siswa memilih luar E poinnya 0. Kunci jawabannya ini, jawab poinnya adalah 10. Gitu. Nah, lanjut ke nomor 2. Sama gitu ya. Kunci jawabannya ini A, B, C, D, E. Kunci jawabannya ini berarti di B. Kalau siswa menjawab B benar, berarti poinnya 10. Begitu seterusnya sampai nomor 10. Sampai nomor 10. Nah, kalau setiap poin benar, jawaban benar 10, 10 kali 10 berarti 100 nilainya. Kalau dari 10 nomor ini cuma 80 cuma 8 dia menjawab benar, 8 nomor berarti 80 nilainya, 8. Ya, gitu. Kalau dia cuma menjawab 2 benar dari 10 nomor ini berarti cuma 20, berarti 2 saja. Jadi langsung kelihatan. Ya. Langsung kelihatan hasilnya. Di mana kelihatan hasilnya? Ya. Jadi sesudah Anda menjawab jangan lupa diberikan tanda klik. Di sini ada ya, klik ya. Di sini ada klik atau submit. Diklik itu agar jawaban Anda terkirim sama Bapak. Ya, ada tanda submit atau kirim di bawah sini. Jangan lupa itu diklik. Kalau Anda tidak klik, tidak pernah masuk Anda punya jawaban ke Bapak, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, jawaban itu. Ya. Nah, seperti ini dia. Nanti jawaban Anda. Untuk soal pilihan ganda. Ya.
Ya. Nomor 1. Ini nomor 1 ya. Siapa dia namanya di sini? Yaitu Fadian Rehandi Two-Face. 11 MIPA 2. Ini jawabannya. Dia cuma dapat nilai 50 dari seharusnya 100. Jawaban nomor 1-nya ini. Jawaban nomor 2-nya ini. 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi langsung dihitung oleh Google Form secara otomatis karena Bapak sudah berikan kunci jawaban dan skornya, ya, maka langsung dihitung otomatis. Dia hanya 5 benar dari 10 nomor sehingga 50. 80/100 artinya 8 benar. Nilainya 80. 100/100 benar semua 10 nomor itu, ya. Sempurna. Apa misalnya ini? Ya, yang 100/100 ini siapa dia? Nurinaya, ya, Nurinaya. Ya. Dari itu. Dan ada juga yang lain banyak 100. Banyak yang dapat 100 karena ini kan ulangan Bapak kasih mudah. Banyak yang dapat 100 ya. Ini kelas 11 MIPA 2 kelasnya siapa ya? Citra Saputri kalau nggak salah ya. Kelasnya Citra jaring gitu. Mana Citra ini? Ya, kelasnya Karen Angelita. Iya, ini Citra Saputri. Ya, Cuhira, salah tulis dia Cuhira Saputri, aja Citra Saputri ya di sini. Harusnya Citra ya di sini. Ya. Citra dengan 1 R aja. Ya. Oke, dan terakhir. Ya. Gitu. Untuk soal pilihan ganda. Kalau soal uraian ya kembali ke tadi. Ke pertanyaannya ini Bapak akan buatkan soal uraiannya. Sesudah 10 nomor atau berapa 30 nomor atau 25 nomor soal pilihan ganda, Bapak buatkan soal uraiannya. Ya. Misalnya Bapak masuk ke nomor tambahkan pertanyaan, berarti nomor 11. Nomor 11. Nah, Bapak buat soal uraian sudah. Kalau ya misalnya what ya bentar. What does misalnya what does sunset, ya, sunset mean, ya, what does sunset mean, tanda tanya. Kalau diartikan apakah arti dari sunset? Sunset itu kan kalau bahasa Indonesianya kan misalnya matahari terbenam. Tapi tentu di sini bukan bahasa Indonesianya tapi dalam bahasa Inggris. Jadi ini kemudian Bapak diartikan ke jawaban singkat, ya. What does sunset mean? Tentu jawabannya juga dalam bahasa Inggris, ya. Nah, mari kita lihat misalnya kita menjawabnya bagaimana caranya kita menjawab nomor 11 itu. Kita lihat dulu di sini, perhatiin jauh. Oh sudah Bapak. Bapak nanti Bapak buka kembali ya. Sementara Bapak tutup dia punya anu. Jadi dijawab saja. Ya, jawaban singkat akan Anda jawab, akan muncul nanti jawabannya di sini. Ya. Anda tinggal ketik di sini. Sunset, ya. Anda klik di sini jawaban singkat ini. Sunset is when the sun sets in the west. Sunset artinya ketika matahari terbenam di wilayah barat atau di ufuk di bagian barat. Sunset is when the sun sets in the west. Nah, kalau saya rubah pertanyaannya misalnya sunrise. Ya. What does sunrise mean? Apakah artinya matahari terbit? Jawabannya sunrise is when the sun rises in the east. Kala matahari terbit di timur.
Sunrise is when the sun rises in the east. Nah, jawaban itu akan Bapak berikan nilai, ya. Misalnya 20 atau 25. Bobotnya di sini akan muncul, ya. Akan muncul bobotnya di sini. Hanya jawaban singkat. Atau kalau Bapak maukan jadikan jawaban panjang, paragraf, Bapak berikan teks jawaban panjang, ya. Baru Bapak berikan kunci jawabannya, ya. Masukkan kunci jawabannya di sini apa? Kalau apa namanya tadi? Sunrise berarti sunrise is when the sun rises in the east. Titik. Jadi apabila siswa menjawab seperti ini, maka jawabannya itu benar. Bapak simpan, ya. Kemudian Bapak berikan poin. Di sini misalnya poinnya, kalau jawabannya benar seperti tadi, sunrise is when the sun rises in the east. Jawabannya misalnya Bapak kasih poin misalnya 20. Kalau pilihan ganda kan 10, ini 20. Selesai. Nah, sudah ada nomor 11. Nanti Anda buka nanti tinggal jawab. Kalau benar jawab seperti kunci jawaban ini, berarti Anda mendapatkan poin 20. Kalau Anda cuma jawab misalnya setengah, barangkali dia ada kasih poin 10 di sini, 19 atau berapa. Itu tergantung dari setting atau setelan yang Bapak berikan, ya, gitu. Oke? Seperti itu soal pilihan ganda dan uraian di Google Form, ya. Nah, sesudah selesai mengisinya, jadi Bapak rencanakan 25 nomor pilihan ganda, 5 nomor uraian, sehingga totalnya 30. Ya, untuk kelas 10. Kelas 11 30 nomor, 5 nomor uraian, totalnya 35. Gitu. Dalam Google Form semua, ya. Sesudah selesai mengisi semua dan Anda diberikan aplaus sudah menyelesaikan, terima kasih. Jangan lupa di bawah sini nanti akan muncul kirim atau submit, diklik itu, ya, di bawah sini. Oke. Nah, Bapak kira itu ada pertanyaan, silakan. Bapak berhenti dulu men-share layar, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai itu Google Form, bagaimana itu kelas Google soal ujian Google Form. Seperti itu tadi, ya. Siapa yang sudah pernah mengikuti ujian online lewat Google Form seperti tadi? Ayo, jawab dulu. Siapa yang sudah? Ya? Siapa yang mau bersuara? Siapa yang sudah pernah mengikuti ujian atau ulangan online memakai Google Form? Yasmin, apakah sudah? Yasmin? Tidur sini. Siapa tidur ini? Makasihmu. Apa lah? Ya, baik. Bapak tangkap layar lagi sekarang. Hidupkan semua kamera. Ayo. Ada yang baru ada yang sudah keluar, tapi ada juga yang baru masuk. Hidupkan semua kamera, ayo. Mau ditangkap layar kembali, ayo. Hidupkan semua kamera, ayo. Ya. Oke, sudah, jangan gerak-gerak. Ya, yang lain belum muncul. Ya. Oke. Jangan gerak, diam sudah. 1, 2, 3. Oke. Lagi, ya, sekali lagi kita tangkap layar. Yang belum keluar videonya silakan, maupun yang sudah silakan sama-sama. Yang belum keluar, yang belum difoto tadi, maupun yang sudah silakan bareng rame-rame semua. Bapak screenshot semua satu kali, ya. 8 ya. 1, 2, 3. Oke. Nah,
Sekarang yang mau ditangkap layar, difoto oleh Bapak satu orang, satu persatu. Siapa? Hanya dia sendiri. Ya. Muhammad Saud. Hanya yang bersedia, yang tidak bersedia tentu ya Bapak tidak tanggap. Ya. Siapa? Ayo, yang mau silakan munculkan apa namanya? Oke. Bapak bisa hubungin Bapak. Kasih ujian tuh. Bilang, Pak, sana ini. Ya, ini ya, Yadmin ya. Tahan dulu Yadmin. Bapak tangkap layar dulu kamu, bukan kamu yang ditangkap layar foto kamu ya. Oke, sudah. Baik. Siapa lagi? Yadmin, sudah matikan sudah kamera videonya. Ya. Matikan kamera videonya. Siapa lagi yang lain? Ya, Yadmin, minggir dulu. Matikan kamera supaya teman yang lain mau ditangkap dulu wajahnya. Satu-satu orang. Siapa lagi? Ayo. Bapak cari muka ini. Nanti Bapak sebentar selesai Vicon ini, Bapak bagikan di WA 456 dan IPS 1. Saya, Pak. Ya, hidupkan kamera. Aduh, gelap. Endra, kasih terang di tempat terang sedikit. Ke tempat terang, ya. Gini. Ya, boleh lah. Oke, sudah. Jangan gerak-gerak ya. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Ya, siapa namamu? Pak, ini email ini Nama dulu, atas nama dulu. Nama siapa? Indra ya? Purwantias, Pak. Hah? Indra. Aulia Purwantias. Aulia ya? Oke. Iya. Oke. Apa yang mau ditanyakan, Aulia? Email yang saya pakai untuk join ini, Pak. Emailnya kakakku karena HP ku tidak bisa dipakai untuk Pak. Dipakai bergabung di sini, Iya, Pak. nggak apa-apa. Kakak kasih toh? Iya. Iya, kalau kakak kasih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Pak. Pakai emailku, pakai emailnya kakakku soalnya, Pak. Iya, tapi nanti dijelaskan bahwa itu namanya kamu cuma memakai email itu, tapi nanti di email itu kamu kasih tanda namamu sebenarnya ya, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kakak kasih toh. Yang namanya kakak kan harus sayang adik, harus bantu dong. Gitu kan? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Iya, oke, baik. Sudah, terima kasih Aulia, dimatikan kameranya. Iya. Dimatikan kameranya. Silakan yang lain lagi siapa? Bapak tangkap, bukan tangkap muka kamu loh, tangkap layar saja. Dia mau Ya, silakan siapa yang lain? Ya, memang tidak usah semua, tapi ada beberapa perwakilan lah. sudah ada di sunsetnya tadi. Dari IPS dulu, karena cuma 2 cewek tadi ada. Mana tadi 2 cewek IPS? Perlihatkan wajahnya dulu. Halo. Mana tadi yang dari IPS siapa tadi itu ya? Lupa namanya itu. Iya, Pak, sudah, Pak. Ya, mana siapa tadi namanya? Alia, Pak. Aulia dari IPS? Pak. IPA. Yang dari IPS lagi 1 orang, siapa tadi itu? Namanya siapa tadi? Ayo, Mustika dulu kalau gitu. Mustika, tampilkan wajahmu. Mustika. Halo. Kameramu Mustika dihidupkan, Bapak mau screenshot wajahmu. Jangan lama-lama dong. Pindah ke laki-laki. Siapa? Randy. Randy, tampilkan kameramu, wajahmu. Tidak semuanya, beberapa orang aja Bapak ambil contoh. Cepat sedikit. Ini sudah pukul 8:15 ini. Cindy Lestari. Cindy. Halo. Cindy. Cindy, tampilkan kameramu, tampilkan wajahmu di kamera. Ya. Oke. Belum muncul ini.
Belum muncul. Indra, sudah dimatikan kameranya tuh Indra? Ya, Sindri belum tampil. Bentar ya. Bapak lihat dulu. Oh, sini udah tampil ya. Sebentar ya. Kalau kita lihat dulu. Oke. Bentar ya. Belum tampil ya, ini karena masih tertutup dengan Endra, dengan anu. Ya, ada Nuraisya angkat tangan. Kenapa Nuraisya? Silakan Nuraisya, ada kalau tanda angkat tangan biasa ada yang langsung minta sangat penting untuk berbicara. Silakan. Link tidak bisa dibuka di semua HP dari Endra Suti dan Dela. Kalau Android bisa ya, kan rata-rata kan orang atau siswa sekarang memakai Android, ya. Jadi link absen itu bisa loh menurut Bapak dibuka, ya, di apa namanya di HP, itu bisa. Ya, jadi link https://bit.ly KBM online itu yang berwarna hijau, oh bukan warna hijau sih, yang berwarna biru itu diklik, adik-adik ya, diklik, maka akan tampil, tadi kan Bapak sudah perlihatkan di layar, akan tampil isiannya, 3 saja isiannya yang harus isi, nama lengkap, nomor WA, nomor HP, dan kelas. Tadi kita lihat sudah 50 berapa yang mengisi ya, 51, 52. Berarti siswa yang hadir setelah itu, kecuali ada yang double ngisinya. Nanti Bapak akan hapus kalau dia double, ganda. Dihapus salah satunya gitu. Ya. Baik, yang lain ada mau bertanya? Tidak lama lagi, dalam sekitar 5 menit Bapak akan akhiri ini. Ya. Yang baru masuk jangan lupa isi absennya ya. Ini sangat penting. Itu bukti Anda menghadiri. Selain tangkap layar tadi, tangkap layar nggak semua muncul videonya. Jadi pembuktiannya itu katakan baru 60%. Tapi kalau absen seperti Google Form tadi itu pembuktiannya itu 100%. Yang tidak ada namanya di absen tadi, ya berarti tidak hadir dia dalam pembelajaran Webex ini, lewat Webex ya. Nah, pembuktian yang lengkap bahwa hadir selain absensi ada, dia punya video juga muncul kamera wajahnya. Ya. Lengkap berarti bukti kehadirannya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Bapak juga agak capek hari ini karena banyak sekali Vicon yang Bapak ikuti. Ya, termasuk Bapak ada pelatihan hampir 1 bulan online, pelatihan online ya, pendidikan dan latihan online dari apa namanya Pusdatin, Pusat Data Informasi Kemendikbud. Syukurlah tadi Bapak buka email Bapak lulus. Ada 100 guru dari se-Indonesia yang ikut. Hanya 29 yang lulus untuk mendapatkan sertifikat. Salah satunya di antara 29 itu adalah Bapak. Ya. Satu-satunya dari Sulawesi Tengah. Mengikuti pelatihan Google Classroom dan Microsoft Teams. 100 guru dari seluruh Indonesia, dari setiap kabupaten hanya diseleksi
diseleksi 2-3 orang atau 1 orang, 100 guru lebih sedikit. Yang lulus 29 orang, hanya 29, dan berhak memperoleh sertifikat. 29 itu salah satunya Bapak, satu-satunya dari Sulawesi Tengah yang ikut. Syukur satu-satunya juga dari Sulawesi Tengah yang ikut, Bapak sendiri lulus. Ya, Bapak mewakili nama Sulawesi Tengah. Kalau nggak lulus, aduh, kasihan. Dari Sulawesi Tengah tidak ada yang berhasil. Ya, gitu adik-adik informasi. Jadi adik-adik guru-guru kalian SMA 5 termasuk Bapak ini banyak sekali ikut kegiatan online. Bukan hanya mengajar seperti sekarang Bapak mengajarkan, tapi juga mengikuti pelajaran. Belajar, Bapak dan guru-guru lain belajar juga. Lewat apa? Lewat workshop, pelatihan, seminar, diklat online yang mulai ada sejak masa belajar dan kerja di rumah. Semua sekarang rapat dan pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, pelatihan guru, semua secara daring, online. Kalau tidak lewat Webex, yang pertama lewat Webex seperti ini, Webex meetings. Yang kedua lewat Webex yang lebih hebat lagi, Webex event dengan peserta 1.100 orang. Setiap kali pertemuan, kalau ini hanya bisa 110 siswa. Kalau yang Webex event, jadi yang di atas tertulis bukan meetings tapi event, itu berarti pesertanya bisa ditampung oleh room meeting 1.100. Bayangkan itu 1.100 ya. Coba mau diatur itu, satu sekolah itu siswa itu diajar itu satu kali ya 1.100. Ya, berapa puluh kelas itu. Ya, kalau mau lebih mantap lagi Webex Teams. Tapi Webex Teams hanya 50. 2 kelas saja berarti 50 kapasitasnya. Tapi hebat Webex Teams. Lengkap semua. Papan tulisnya ada. Papan tulis elektronik. Ya, selain Vicon seperti ini. Yang berikut bisa dipakai Zoom. Yang orang sekarang lagi banyak pakai, tapi sebenarnya tingkat keamanannya tidak begitu baik. Tingkat keamanannya tidak begitu baik, tidak sebaik Webex ini. Ya. Ada juga Google Meet, ada juga Lark. Nah, Lark masih bagus, Bapak sudah coba seminggu belakangan ini. Gitu. Banyak Microsoft Teams, ya, Office Microsoft 365. Semua ada bagian room rapat atau room pembelajaran seperti Webex ini. Ya, hanya memang Webex yang paling banyak orang pakai. Sudah lama dikenal dan cukup powerful, kencang, ya. Kemudian aman. Ya, syukur-syukur terus ke depannya aman. Gitu. Ya, adik-adik sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Mana ketua kelas MIPA 4? Ketua kelas MIPA 4 tampilkan dulu, harus ya, harus. Sekarang ketua kelas MIPA 4 tampilkan wajahnya lewat kamera. Ayo. Ketua kelas MIPA 4 tampilkan, atau sekretarisnya tampilkan wajah lewat kamera. Aduh, lama sekali ini. Ketua kelas MIPA 5 atau sekretaris, tampilkan wajah lewat kamera. Ketua kelas MIPA 4, Pak. Ya. Tampilkan wajahmu, ya. Yadmin ya. Yadmin. Ya. MIPA 4. MIPA 4 tunggu hari Kamis ya. MIPA 4 apakah perlu pertemuan seperti ini tersendiri hanya untuk MIPA 4 sebelum kita ujian hari Kamis? Boleh, Pak. Bisa. Dulu. Boleh. Ya, jadi maksud Bapak ini kan digabung dengan kelas yang lain. Tapi Bapak mau tanya MIPA 4 duluan.
apakah mau tanyakan teman-teman, apakah mau ada pembelajaran seperti ini khusus kelas MIPA 4 saja sebelum ujian? Iya. Oke. Iya, nanti saya tanyakan. Iya. Oke. Dan kalau siap dan Bapak juga tidak ada halangan, mudah-mudahan Bapak laksanakan. Oke, terima kasih. Ketua kelas Iya. MIPA 4. Sekarang ketua kelas, silakan matikan kameranya. Ketua kelas MIPA 5. Halo. Ini kok MIPA 5? Pak. Siapa kalau belum salim? Pak Rian. Hah? Rian. Ya, oke, Rian. Rian, apakah MIPA 5 perlu pertemuan tersendiri kelas MIPA 5? Tunggu kesepakatan teman-teman lain Ya, dulu, oke, Pak. Bapak tunggu ya. Nanti di Ya, Pak. WA kelas kamu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Silakan matikan kameranya. MIPA 6, ketua kelas MIPA 6. Halo. Siapa ketua kelas atau sekretaris MIPA 6? Halo? Enggak ada ya? IPS 1. IPS 1. Ini MIPA 6, Sahun. Oke. Iya, Pak. Apa MIPA 6 perlu juga pertemuan khusus MIPA 6 sebelum ujian hari Kamis? Tunggu konfirmasi dari teman-teman dulu. Baik, jadi kalau MIPA 4, MIPA 5, 6 teman-teman bersedia. Karena Bapak mau sebagian besar hadir ya. Supaya jelas apa yang mau disampaikan. Kamu tahu juga apa yang mau dilakukan. Ya. Bapak Pak. gabung begini, Bapak mengira akan mencapai 90, 100, tapi enggak terjadi. Jadi banyak yang tidak mendapatkan informasi mengenai apa yang akan keluar, apa yang akan dipelajari kan. Dan Bapak harapkan kalau tampil secara kelas masing-masing ya, tidak digabung, Bapak harapkan semua bisa termotivasi untuk masuk ya gitu. Nanti tolong ketua-ketua kelas, Sahun siapa tadi dengan Yatmin dengan siapa tadi, sampaikan di WA kelas. Bukan Bapak yang sampaikan, kamu ya ketua kelas sampaikan. Apakah menyetujui kita vikon pembelajaran penjelasan dari saya mengenai materi apa yang akan dibahas, materi apa yang harus dipelajari, supaya tidak banyak yang dipelajari. Itu aja yang disampaikan. Ya. Iya, Pak. Nah, nanti kalau disepakati ditaruh di WA, Pak, kita setuju. Ya, supaya saya akan bertanya jawab dengan setiap kelas hari apa yang cocok sebelum kita ujian pada tanggal 14. Bisa juga tanggal 14 dilakukan kan? Misalnya pagi kita masih pertemuan pembelajaran seperti ini. Nanti sore atau malam baru ujiannya kan? Iya. Kan ujiannya kan Bapak tinggal kirim. Bapak tinggal kirim di WA. Ujiannya tidak masuk ke seperti ini lagi, tidak. Ujiannya tinggal Bapak kirim link soalnya yang berwarna biru itu, Bapak tinggal kirim di WA. Gitu. Oke, baik. Makasih, Mas Sahun. Ya. Ya, Bapak jangan dulu matikan, Bapak tangkap layar dulu mukamu dulu. Oke. Tunggu sebentar. 1, 2. Oke, sudah. 1, 2, 3. Sudah. Makasih. Boleh dimatikan kameranya. Adik-adik, Bapak tutup ya. Terima kasih banyak adik-adik sudah mendengarkan mengikuti pelajaran singkat dari Bapak pembahasan. Dan semoga lancar-lancar nanti kalau ada yang mau ketemu lagi kembali kelasnya masing-masing. Ya. Mulai dari besok sampai dengan hari Kamis. Ya. Jadi Bapak rencana kirim soalnya itu mungkin nanti sore lah soalnya ya. Tapi sebelum dikirim di WA soalnya itu lewat link Google Form. Tapi kita buat pertemuan lagi kedua kali per kelas. Itu pun kalau kelasnya setuju. Kalau enggak apa-apa ya. Karena Bapak akan membuat pertemuan lagi dengan kelas 11. Makasih banyak adik ya. Belajar baik-baik. Jaga kesehatan yang paling penting dalam masa COVID Corona ini. Ya. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu sama sekali. Itu pun kalau keluar rumah harus pakai standar kesehatan yang ditentukan oleh
memang Departemen Kesehatan, ya, pakai apa namanya sarung tangan, pakai apa namanya masker, ya, pakai helm kalau naik motor, pakai baju, jaket, dan begitu pulang ke rumah, lepaskan jaket, lepaskan baju, sepatu apa semua, dicuci semua, ya, cuci tangan dan sebagainya, Anda mandi, gitu. Itu yang paling penting, kesehatan, ya. Kemudian persiapkan pembelajaran dengan baik, jaga kesehatan, dan nanti semua rencana kita bisa terlaksana dengan baik sampai hari Kamis. Amin. Bapak, akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, selamat beristirahat adik-adik sekalian, ya. Oke. Iya Pak. Yang belum absen memang dalam 1-2 menit ke depan Bapak sudah mau tutup pertemuan ini. Akan terlempar kita semua dengan sendirinya, ya. Gitu. Iya Pak. Iya Pak. Di absen memang, kalau yang belum 1 menit lagi Bapak akan mengakhiri, ya. Akan meng-end meeting. Kalau end meeting nanti tiba-tiba kenapa saya sudah terkeluar, terlempar, ya, karena Bapak sudah tutup pintunya, jadi ya otomatis sudah terlempar keluar. Terkecuali Anda sendiri yang mengklik leave meeting, berarti Anda meninggalkan, Anda keluar duluan, ya.